Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kembali lagi dengan saya Evitra Mkom, dosen Prodi Sistem Informasi Fakultas Saintek UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Nah, kali ini kita akan melanjutkan untuk tutorial untuk pembuatan website pribadi dosen atau guru ya. Nah, pada sesi sebelumnya kita sudah membuat hasil dari pembuatan web kita itu seperti ini ya. Nah, sudah ada postingannya dan kita sudah menggantikan template-nya ya. Nah, kali ini kita akan melanjutkan tutorialnya pada video sesi ketiga, yaitu mengatur atau menyusun menu kategori. Nah, yang dimaksud menu kategori tersebut adalah kalau kita perhatikan di website kita ini ya, silahkan dibuka ya, website yang sebelumnya itu ada menu yang paling atas. Ini bisa kita gantikan. Misalkan kita mau menunya ada pengajaran, ada penelitian, ada pengabdian, mungkin di sini bisa kita selipkan motivasi atau opini atau kita nanti ya. Nah, ini bisa kita gantikan. Nah, sama halnya seperti contoh website saya, misalkan di sini ada pendidikan, kemudian submenunya ada pengajaran, ada penelitian, ada pengabdian dan lain-lain. Nah, bisa kita buat seperti ini. Yang dimaksud dengan kategori adalah ketika kita klik misalkan menunya, maka dia akan menampilkan kategori ini saja, pengabdian. Pada bagian mahasiswa misalkan, mahasiswa. Pada penelitian nanti ada penelitian ya, seputar penelitian, misalkan tentang publikasi atau jurnal yang sudah kita terbitkan. Ini sungguh sangat menguntungkan bagi kita ya untuk mendokumentasikan apa-apa yang sudah kita buat. Nah, contoh juga seperti misalkan Pak Dodi ini juga bisa seperti ini, atau Pak Septriono ini. Nah, bebas sih sebenarnya menu itu ya, kita kategorikan ya, tergantung kebutuhan kita ya. Nah, langsung saja kita kembali ke website kita ya, yang sudah kita buat pada sesi sebelumnya. Silakan masuk ke halaman admin dari blogger kita yang pada sesi sebelumnya sudah kita pelajari ya. Nah, di sini hanya terdapat 2 posting. Nah, sebelum kita buat menu, kita tambahkan saja ya postingan kita supaya lebih menarik ya, kontennya lebih rame ya. Di sini mungkin nanti bertambah ya. Kita tambah aja 2 ya supaya ini full ya. Nah, jadi silakan buat postingan lagi, bebas ya, mau apa artikelnya silakan. Saya akan tambahkan, cepat saja kita ya, tambahkan postingan baru. Nah, saya sudah sediakan postingannya. Di sini ada PKM. Ini saya kopikan saja. Ingat ya, untuk ininya silakan copy ke notepad dulu ya, supaya supaya websitenya tidak berat. Itu trik saja ya. Baru di kopikan, Ctrl A, kita kopikan ke sini. Oke, jangan lupa alihkan dengan tampilan menulis. Nah, di sini pastikan tempel. Nah, boleh kita tambahkan. Ini nanti ini samalah seperti kita ngedit di Word ya. Silakan dirapikan serapi-rapinya. Silakan tambahkan gambar. Saya sudah sediakan gambarnya, misalkan ini. Oke. Nah, ini itu boleh kita letakkan di atas. Ini bisa kita buat rata kiri atau kanan ya. Boleh gitu. Kalau kita perbesar bisa, silakan. Oke. Nah, di sini judulnya adalah PKM ya. PKM judulnya adalah apa tadi? Kita buat aja ya.
pengabdian pada masyarakat, pembuatan website kampung betul. Nah, itu kira-kira ya. Nah, labelnya adalah kategorinya, ini penting ya. Kita buat misalkan pengabdian. Ini jangan ini untuk menentukan kategori ya. Jadi dia mengambilnya berdasarkan label ini kategori. Nah, sudah, boleh nanti sudah dipublikasikan saja. Oke, konfirmasi. Oke, kita tambahkan satu lagi. Kita tambah satu lagi. Yang kedua, masalah ini penelitian ya tentang publikasi. Oke, saya ambil saja ini artikelnya. Ini saya hapus dulu, pastikan sini, Ctrl V ya, Ctrl A, kemudian dikatkan saja, masukkan ke sini, kita rubah tampilan menulis, alihkan, nah, paste, tempel ya. Nah, kita tambahkan gambarnya, misalkan gambarnya tentang publon ya. Publon ini. Oke. Nah. Oke. Kita besarkan boleh. Nah, ini kita buat cara misalkan ya, profil author Sinta terbaru ya, versi untuk menuju versi 3.0. Nah, kita publikasi ya, jangan lupa labelnya ya, penelitian ya, penelitian. Oke, publikasikan. Nah, sudah, ini yang ini hapus saja, label ini ya, kita hapus saja. Oke, nah kalau kita lihat di sini ya, kita refresh kembali. Nah, ini sudah bertambah menjadi 4 kategori apa? 4 artikel ya. Sudah agak rame ya. Oke. Nanti ini akan muncul di sini ya. Nah, biarkan saja dulu. Kita ini. Nah, kembali ke materi kita tadi. Yaitu akan mengatur atau menyusun kategori. Nah, ke bagian tata letak. Kemudian di sini link list ini kita hapus saja. Kita hapus saja semua ini ya. Oke. Oke. Kita sisakan 4 saja. Nah, di sini kita ganti, di sini pengajaran, di sini kita ganti penelitian. Ini kita hapus saja URL-nya. Hapus saja dulu, kita buat di sini save. Kemudian kita ganti juga di sini pengabdian. Save juga. Di sini kita ganti dengan ini kita ganti dengan opini misalkan ya.
opini. Ini kita kosongkan juga. Simpan. Nah, kalau kita perhatikan setelah kita simpan ya, kita refreshkan lagi, maka akan berubah menunya ya, sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, ada pengajaran, penelitian, pengabdian, dan opini, dan lain-lain ya. Nah, sekarang kita akan mengkategorikan pengajaran, penelitian, pengabdian. Nah, pada bagian pengajaran ini ya, bisa kita akan tambahkan di main menu ya, kita akan tambahkan misalkan ya, pada bagian mata kuliah bisa ya, kita tambahkan, kemudian kita kebawakan ya, di bawah pengajaran. Nah, di sini bisa kita edit, kita buat sub kategori di sini. Simpan. Kemudian kita tambahkan lagi di sini, misalkan mata kuliahnya MK basis data misalkan ya. Nah, kita tambahkan, ini kita akan kebawakan di bawah MK, di bawah pengajaran di bawah MK. Nah, gitu. Di sini bisa kita edit kembali dengan underscore 2 kali. Nah, gitu ya. Simpan, maka akan berubah ini menjadi sub menu ya. Nah, begitu. Nah, seterusnya ini kita akan mengkategorikan. Caranya adalah silakan buka website saya ini di bagian kategori, misalkan tentang penelitian. Nah, ini saya kopikan saja URL-nya. Kita akan masuk ke bagian itu, bagian menu tadi. Nah, kita akan isi itu di bagian misalkan kita dari pengajaran terlebih dahulu. Ada MK, ada basis data ya. Nah, basis data ini kita isi di sini. Nah, gitu. Di sini kita rubah menjadi basis data. Nah, gitu. Nah, harus sama ya dengan labelnya. Ini kita gantikan menjadi alamat website kita. Alamat website kita apa misalkan? Nah, di sini ada ini. Nah, kita ganti, kita kopikan saja, kita masukkan ke tempat tadi. Nah, sebelum ini. Nah, gitu. Nah, gitu. Kita masukkan di situ. Nah, gitu saja. Kita kopikan dulu yang ini biar enak. Ctrl O, simpan. Nah, itu baru basis data. Begitu juga dengan penelitian. Penelitian kita buat juga di sini. Nanti tinggal kita ganti dengan label penelitian. Begitu juga dengan pengabdian. Pengabdian kita ganti dengan pengabdian. Nah, simpan. Nah, kita coba jalankan. Kita refresh dulu. Nah, sudah. Kita coba klik basis data misalkan. Nah, yang muncul basis data. Kalau penelitian, yang muncul hanya bagian penelitian. Begitu juga dengan pengabdian. Nah, dan lain-lain ya. Silakan nanti opini juga untuk kategorinya sangat mudah ya. Jadi perhatikan. Jadi linknya silakan nanti untuk kodenya sedikit tadi silakan diikuti saja. Nanti saya kasih di